1. Ditres Narkoba Polda Lampung ungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di Waihalim. Bid Humas Polda Lampung merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Lampung hari Kamis 11 Februari 2021. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zawani Pandra Asad SH.MSI didampingi Dirres Narkoba Polda Lampung menjelaskan bahwa tim Opsnal 1 Subdit yang dipimpin oleh Kasudit 1 Ditres Narkoba Kompol Hendriansa SH melakukan penangkapan terhadap inisial AY, AF, RPN, dan RS pada hari Senin 8 Februari 2021 pukul 13.00 WIB di Waihalim, Bandar Lampung. Penangkapan pelaku tersebut dilakukan di dalam mobil Kijang Innova bernomor polisi BE 2107YT yang sedang berhenti di halaman parkir Rumah Sakit Urip Sumaharjo, Waihalim. Penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 bungkus klip bening. Berdasarkan keterangan keduanya bahwa mereka telah mengkonsumsi narkotika di kediaman saudara RPN bersama dengan saudara RG, ujar Kabid Humas. Setelah itu dilakukan pengembangan di hari yang sama pukul 15.30 WIB. Kasudit 1 kembali melakukan penangkapan terhadap saudara RPN di kediamannya, Jalan Belitung Lingkungan 1, RT 03 Sukabumi, Bandar Lampung. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 alat isap sabu, 6 buah klip bening bekas pakai, 1 buah klip berisi sabu, 1 unit timbangan digital, 1 korek api yang termodifikasi, 8 butir peluru tajam, terang Kabid Humas. Tak berhenti sampai di situ, tim Opsnal pukul 20.30 WIB di hari yang sama berhasil menangkap saudara RS dengan barang bukti 4 paket sabu yang ia miliki di depan Masjid Jalan Sukarame, Bandar Lampung. Untuk pasal yang disangkakan kepada terduga saudara AY dan AF adalah pasal 132 ayat 1 junto pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terduga saudara RPN pasal 112 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lalu terduga saudara RS pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan alat bukti yang diamankan dan keterangan saksi-saksi dan gelar perkara, maka kasus ini akan ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan, tutup Kabid Humas. Yang ada kan kami sudah sampaikan tadi, tentu nantinya akan kami limpahkan kepada jaksa penuntut umum guna nanti akan dilakukan proses persidangan dan nanti akan memutuskan itu adalah hakim sebagai yang akan memutuskan atas nama hukum. Tentunya di situ berdasarkan pertimbangan yang ada. Jadi kami selaku penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah selama ini ada track record yang ada. Tentu pertimbangan itu adalah pertimbangan kepada hakim pengadilan akan memutuskan perkara ini. Yang jaksa bang? Jaksa mana jaksa? Jaksa yang mana bang? Nah, ini ya kita namanya ajas ini kita harus menghargai mereka. Ya pokoknya ini sudah sebagai tersangka semuanya ya. Profesinya apa aja bang? Ya. Profesinya mereka masing-masing? Iya, jadi profesinya ada yang para di penegak hukum dan juga ada yang sebagai salah satu pemasok juga. Jadi barang-barang ini keseluruhan milik si RPN yang statusnya jaksa itu bang? Ya, ini adalah saya harus sampaikan dalam kepentingan penyidikan, tapi yang jelas dari hasil pemeriksaan ini adalah apa yang dia lihat, apa dia sudah berkorelasi dengan kejadian itu? Sudah diakui dari pihak instansi yang terkait sudah membenarkan tentang adanya diduga atau tersangka tersebut. Jadi untuk selanjutnya kepada tersangka dan barang bukti yang tadi kita sampaikan ini akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin demikian. Kan abang, ya, si RPN ini waktu 2018 pernah tertangkap juga di Polresta Bandar Lampung. Ada dugaan dia ini keterlibat jaringan atau seperti apa bang? Ini adalah pengembangan lebih lanjut. Jadi artinya komitmen daripada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung
dalam apapun juga yang sudah dilakukan ini akan dilakukan pengembangan karena tidak terlepas daripada upaya dari program P4GN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi komitmen bersama dan seiring juga daripada visi misi daripada program Bapak Kapolri. Jadi tidak konsentrasi betul terhadap pelaku tindak pidana khususnya di bidang narkoba yang dapat merusak generasi muda di masyarakat. Kita bangun dulu ya. Tema bahasa isyarat. Oh, berarti ke sini ya, yang tinggi ya? Iya. Yang banyak di tengah aja kali ya, sampingnya Pak ini ya, karena nanti yang bicara Pak Kabit. Oh, iya. Mau dipakai aja. Pakai aja mas. Oh, dia harus dibuka, nggak bisa. Oh, mas. Kalau bahasa pengatur itu. Oh, gitu. Nah, itu udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kami bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Pak Kombes Adi Prabowo, dan bersama Didampingi Kasubdit 1, kami akan melakukan konferensi pers tentang adanya dugaan, ya, artinya penyalahgunaan narkoba, di mana dapat kami sampaikan di hadapan kita ada 4 tersangka yang sudah diamankan dari hasil kinerja daripada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Jadi perlu disampaikan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung telah berhasil khususnya dari Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Lampung telah berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu, yaitu dari Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Lampung oleh tim opsional Subdit 1, di mana langsung dipimpin oleh Kasubdit 1 yaitu Kompol Hendriansa, telah melakukan penangkapan terhadap seorang dengan inisial HY, kemudian AF, kemudian inisial RPN dan RS, semua berjumlah 4 orang. Pada hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 sekira pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Waihalim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penangkapan pelaku telah dilakukan yaitu di dalam sebuah kendaraan jenis, diamankan barang bukti narkotika sebanyak 1 bungkus plastik, ya, dikemas dalam plastik klip bening. Berdasarkan keterangan keduanya bahwa mereka membenarkan telah mengonsumsi narkotika di kediaman saudara RPN bersama dengan saudara RG. Lanjutnya, pengembangan dilakukan pada pukul 15.30 pada hari yang sama. Tim opsional Subdit 1 telah melakukan pengembangan kasus, di mana dapat berhasil pula diamankan yaitu penangkapan terhadap saudara RPN di kediamannya di Jalan Belitung nomor 38 di wilayah Kota Bandar Lampung. Pada saat penangkapan terdapat barang bukti berupa 1 perangkat alat hisap sabu, kemudian 6 buah plastik klip bekas pakai, 1 timbangan digital, dan 1 plastik klip besi yang berisi biji ganja. Jadi ada 1 biji ganja, kemudian 1 buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 8 butir peluru tajam. Hal itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, tim kembali melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan telah melakukan penangkapan terhadap saudara atau tersangka RS di depan masjid di Jalan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan ditemukan barang bukti berupa 4
paket sabu miliknya. Nah, dari penangkapan keempat tersangka ini dapat dipersangkakan pasal yang dipersangkakan terduga, yaitu saudara HY dan AF dipersangkakan dalam pasal 132 ayat 1 Yungto pasal 114 subsidiar pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terduga saudara RPN dikenai pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terduga saudara RS dikenakan pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Yungto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019, sehingga untuk pengembangan selanjutnya berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 4 terduga berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada serta hasil gelar perkara, maka terhadap keempatnya dapat ditingkatkan kepada tahap penyidikan di atas 5 tahun. Demikian pada kesempatan siang hari ini, dan untuk selanjutnya apa yang kami sampaikan tentunya mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Dir Narkoba, kami persilakan. Ada dulu pertanyaan? Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, atas kehadirannya. Demikian konferensi pers pada kesempatan siang hari ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.